Tuhan karena waktunya sudah tiba. Kita akan segera memuji dan mempermulakan nama Tuhan. Kita pujikan di dalam nyanyian rohani nomor 28, Berembuslah Roh Kudus. 29, maaf. Kuasa kemuliaan Tuhan Engkau sinari dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu, pengangkatan yang daripadamu kami boleh alami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami menjadi gereja-Mu yang bangkit di akhir zaman ini. Kehidupan yang semakin dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu ya Tuhan. Terutama kami generasi muda hari-hari ini Tuhan, biar sungguh-sungguh kami semakin membawa hidup kami, mempersembahkan
hidup kami. Semakin kami disucikan, diubahkan oleh firman-Mu, cahaya Injil kemuliaan, sehingga benar-benar kami menjadi kehidupan dipakai oleh Tuhan, seperti keledai muda yang ditunggangi oleh Tuhan menuju Yerusalem ya Tuhan. Itulah kerinduan kami semua Tuhan, baik yang muda, yang tua, siapapun kami dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu di hari-hari yang terakhir ini ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan berikan kami kembali sore menjelang malam ini untuk bisa beribadah melayani Tuhan. Kami datang mempersembahkan seluruh hidup kami, segenap tubuh, jiwa, roh kami, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mengundang Dikau sebagai imam besar, hadirlah Dikau untuk mengimami ibadah kami dalam urapan Roh-Mu yang suci, mengurapi, menguasai setiap kehidupan kami, mulai dari pelayan-pelayan-Mu Tuhan, memimpin puji-pujian, pemain musik, singers, operator LCD, semua kami yang ada di tempat ini, bahkan yang mengikuti ibadah ini secara langsung maupun siaran tunda, dimanapun kami berada, kuasa Roh Kudus menjangkau, mencengkeram kami, untuk kami mampu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Semua pujian yang kami naikkan kepadamu, kesaksian, vokal grup, semuanya Tuhan, dalam tanda urapan yang dari surga, sehingga semuanya boleh naik bagaikan asap dupa, berbau harum, menyenangkan, memuaskan pribadi-Mu ya Tuhan. Turunlah sebentar pemberitaan firman-Mu, urapilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis kami tahu semakin keras dia berusaha untuk mengagalkan rencana-Mu dalam hidup kami, menghalangi kami untuk datang beribadah, bahkan di saat beribadah mengalihkan konsentrasi kami kepada perkara yang lain Tuhan. Selalu bersahati kami panggil nama-Mu yang berkuasa untuk menolong, mengusirkan, bahkan menghancurkan segalanya itu di dalam nama Yesus, pergi darah Yesus yang berkuasa. Berilah kebebasan, kemenangan, sukacita dari surga kami boleh alami, kami rasakan dalam beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bersekutu dengan kebenaran firman-Mu saat kami menyembah Engkau. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang lain, kaum muda yang lain Tuhan, haleluya Tuhan, gerakkan juga bersama-sama kami beribadah, melayani Tuhan, berkemurahan kiranya bagi kehidupan mereka. Gereja-gereja lain juga bersemangat beribadah saat ini, berkatilah juga ibadah mereka Tuhan, terutama kerinduan kami, satukanlah kami dalam satu pengajaran firman yang benar, membawa kami dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Semakin kami siap untuk menyambut Engkau yang akan datang kembali. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan Bapak. Selamat sore. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, di mana pada sore hari ini kita kembali ke tempat ibadah untuk memuji, memperkenalkan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar kita akan menyembah Tuhan. Kita pujikan di dalam nyanyian rohani 213, Ku Ditangkaunya.
saudara, kita akan mendengarkan puji-pujian disampaikan oleh Pokok Group. Saya persilakan. Sampai kapan akhir hidupku
pujiannya. Dan kalau ada sedang jemaat yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan, saya persilakan. Kita lanjut pujian kita di dalam nyanyian Psalm 135, besar dan perkasa Allah kita. Kita lanjut pujian kita di dalam nyanyian Psalm 15. Ku tahu siapa yang pimpin. Puji-pujian saya tidak akan berpanjang lagi. Kita akan segera menerima kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan di dalam nyanyian rohani 214. Saat ini saat indah. Saat indah, ku memuji
kehadiran-Mu dalam hidup kami. Apalah artinya kami beribadah melayani tanpa kehadiran-Mu Tuhan. Semuanya kami membutuhkan kehadiran-Mu lewat urapan Roh-Mu yang suci, lewat kebesaran firman-Mu. Engkau nyatakan, Engkau bukakan rahasianya bagi kami ya Tuhan. Secara khusus saat ini, bukakanlah rahasia firman-Mu dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh El Kudus-Mu. Mulai dari hamba, untuk hamba mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga, sehingga benar-benar firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami. Bahkan firman-Mu semakin menyucikan, mengubahkan kami ya Tuhan, menjadi kehidupan yang semakin layak di hadapan-Mu, selalu siap, selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu yang sungguh tidak terduga ya Tuhan. Urapi juga kami semua, umat-Mu baik yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah ini secara langsung maupun siaran tunda, bahkan dimanapun kami berada, setiap telinga yang sempat mendengar, urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan Tuhan. Kami menjadi tanah yang baik dan subur, bisa menerima setiap benih firman-Mu semakin bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, sampai buah yang matang Tuhan. Firman dan Roh Kudus, kami percaya adalah dua tangan Tuhan yang terulur di tengah-tengah kami, menolong, memulihkan, mengangkat kami dari setiap keterpurukan yang kami alami hari-hari, baik dalam dosa, dalam pergumulan, masalah, beban berat, semua yang menimpa kami. Engkau sanggup mengangkatnya, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, menghapuskan segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi, kami menjadi sama, sempurna, mulia, layak menjadi mempelai wanita Tuhan. Kuasa-kuasa iblis kami tahu semakin keras berusaha menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami. Dia mau mencuri benih firman yang ditaburkan lewat roh-roh jahat, roh najis, roh ngantuk, roh kerasati, roh main-main, sebab segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah, kami perintahkan kamu semua di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baik yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun saudara berada mengikuti ibadah ini, kiranya kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita lewat kebesaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini. So, mari kita akan lanjutkan firman yang kita tekuni, membahas dalam kitab Daniel. Ya, dalam setiap ibadah kaum muda kita pelajari kitab Daniel. Dari pasal 1 kita sudah pelajari, kemudian pasal yang kedua, pasalnya yang ketiga, 4, ya, hingga kita berada pada pasal yang kelima, itu minggu yang lalu. Ya, beberapa kali ya kita pelajari pasal yang kelima ini, dan kesempatan saat ini kita akan lanjutkan, ya, maju lagi satu langkah pada pasalnya yang ke-6, ya, mulai dari ibadah kaum muda. Pada saat ini kita akan lanjutkan pasalnya yang ke-6, mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Ini ya nanti baca ya, baca selengkapnya dari ayat 1 sampai ayat 29. Ya, saya kira ini bukan cerita yang asing lagi ya. Saya kira sudah tahu semua ya, dari sekolah minggu sudah dipelajari ya, tentang gua singa. Ya, Daniel yang dimasukkan ke gua singa karena dia mempertahankan ibadah yang benar. Ya, dia mempertahankan penyembahan yang benar. Ya, nanti baca ya selengkapnya ini. Kita baca saja beberapa ayat. Ya. Mulai dari ayatnya yang keempat, ini ketika pemerintahan kerajaan Media Persia
bawah pemerintahan Raja Darius. Maka Daniel ayat 4 melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkan. Alkitab saya sudah lama soalnya, sudah sangat lama ini Alkitab, dari masih saya SMP Alkitab ini. Jadi kadang sudah tulisannya sudah pudar. Saya tidak bisa baca lagi. Raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian, jadi ini membuat para wakil-wakil raja tadi, pejabat-pejabat tinggi lainnya, mereka iri kepada Daniel. Karena Daniel ini melebihi mereka semua. Bahkan raja bermaksud mengangkat Daniel menjadi orang yang punya kedudukan tinggi di bawah kedudukan raja. Membuat mereka itu iri kepada Daniel, sehingga para pejabat tinggi itu, wakil raja, mereka mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Luar biasa Daniel, sebab Daniel ini setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Jadi di dalam pemerintahan mereka cari, apa ini kesalahannya Daniel ini? Mereka cari-cari kesalahannya, kelalaiannya, tetapi ternyata tidak ada. Luar biasa Daniel ini, kehidupan yang setia, kehidupan yang jujur dalam pekerjaannya, tidak ada kesalahan padanya. Maka ayat 6, berkatalah orang-orang itu, kita tidak mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Jadi mereka sudah mencari semua alasan, tidak ada. Hanya satu mereka katakan, cuma ibadahnya ini, ibadahnya Daniel ini saja yang kita bisa jadikan alasan nanti mendakwa dia. Sehingga pada ayat 7 mereka ini semua bergegas. Pejabat tinggi wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepada, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Jadi mereka cari muka kepada raja. Mereka agung-agungkan raja supaya raja membuat suatu penetapan, nanti baca seterusnya, membuat suatu penetapan, suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku. Jadi dalam 30 hari ke depan ini semuanya harus memuja, menyembah raja, sosok manusia, bukan Tuhan. Mereka mau menjadikan raja ini, Raja Darius, sama seperti Tuhan yang mau disembah. Jadi kalau dalam 30 hari ini ada yang beribadah, menyembah kepada Allah yang lain selain kepada raja, mereka beribadah kepada dewa yang lain selain kepada raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu, buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah. Ini mereka mencari suatu alasan dakwaan. Sengaja mereka angkat-angkat raja, supaya raja ini diagungkan. Haleluya, supaya Daniel ini nanti yang mereka dakwah, sebab mereka tahu Daniel ini adalah orang yang setia kepada Allah. Haleluya. Dan itu terbukti ketika Raja Darius sudah membuat surat perintah larangan itu. Ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel sedikit pun tidak takut. Padahal ancamannya gua singa. Kalau secara manusia sampai tidak takut gua singa. Dilemparkan ke gua singa.
Singa itu binatang buas, semua sudah tahu ya, binatang buas, ya, pemakan daging. Jadi kalau dilempar ke gua singa ya pasti akan dimakan oleh singa. Ya. Tapi Daniel tidak takut, malah dikatakan ya, dia lakukan ya, kebiasaannya dalam memuji Allah, menyembah, beribadah kepada Allah seperti biasa yang dilakukan. Lalu 12 orang-orang itu bergegas. Nah, ini yang mereka yang mau ya, untuk mendakwa Daniel. Mereka bergegas masuk, mendapati Daniel sedang berdoa, bermohon kepada Allahnya, dan mereka bawa Daniel kepada raja. Dan raja tidak bisa buat apa-apa karena itu sudah ya, menjadi suatu perintah yang tidak dapat diubah tadi. Sudah dicap meterai oleh raja. Ya, tidak bisa diubah. Ya, padahal tadi raja itu mau mengangkat Daniel. Raja jadi sedih, aduh, kenapa? Dia menyesali, kenapa saya buat ini? Ya. Akhirnya Daniel yang kena orang kepercayaan raja. Ya, raja sedih. Nah, itu pada nanti dibaca seterusnya. Ya. Mendengar hal itu ayat 15. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan yang mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya, tapi tidak bisa karena itu sudah surat yang tidak bisa diubah. Ya. Sehingga dengan ya terpaksa Daniel ya masuk ya di itu pada ayatnya yang ke ya ayatnya ya yang ke-20 ya. Atau dari kita baca ayat 17 ya, ayat 17. Ya, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ya, kemudian dibawa batu lagi untuk diletakkan di mulut gua supaya Daniel tidak bisa keluar. Ditutup gua ini. Ya. Kemudian ayat 20, langsung ayat 20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai ke dekat gua itu, bersuara ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena aku tak bersalah di hadapannya. Tapi juga terhadap Tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Puji Tuhan, luar biasa ya pertolongan Tuhan kepada Daniel, orang yang tekun, setia ya, untuk tetap beribadah kepada Allah, tetap menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang benar. Haleluya. Hamba Allah yang hidup. Jadi Daniel pasal 6 ini saya beri judul. Ya, Daniel pasal 6 ini saya beri judul atau tema. Ya, temanya adalah hamba Allah yang hidup. Hamba Allah vs hamba-hamba manusia. Hamba Allah yang hidup vs hamba-hamba manusia. Nah, jadi kita mau berada di pihak yang mana? Ya, seperti Daniel, hamba Allah yang hidup. Nah, jadi ini ya kelanjutan dari pada pasalnya yang ketiga itu ya. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego, 3 orang diperhadapkan dengan dapur api. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang hidup yang tetap menyembah kepada Allah. Ya, jadi di sini kita ya melihat bahwa ya semakin tantangan itu dalam kitab Daniel ini, semakin tantangan itu semakin besar. Ya, tantangan itu semakin besar dialami oleh pemuda-pemuda yang gagah berani. Ya, pahlawan-pahlawan iman. Ya, mulai dari Sadrak, Mesak, Abednego dan kemudian Daniel. Nah, pada waktu Sadrak, Mesak, Abednego mereka 3 orang. Ya. Jadi masih ada temannya, masih 3 orang. Ya, melawan ya, Nebukadnezar dengan hamba-hambanya. Nah, di sini dalam pasalnya yang ke-6 ini kita ya telah membaca di sini hanya Daniel seorang diri. Nah, makanya saya katakan tantangan yang lebih besar.
sampai Daniel diperhadapkan seorang diri, tetap mempertahankan ibadah yang benar, tetap mempertahankan penyembahan yang benar. Sekalipun harus masuk gua singa, Daniel tetap beribadah. Daniel tetap menyembah Tuhan. Nah, bagaimana dengan kaum muda? Daniel ini orang muda. Ya, pasal 1 kita sudah bahas. Daniel ini dengan Sadrak, Mesak, Abednego ini orang-orang muda, sama seperti kita, kaum muda. Ya. Mari biar kita perhatikan. Apapun keadaan kita, ya, di saat kita masih punya teman yang sama-sama masih beribadah kepada Allah, ya, masih ada 3 orang itu, Sadrak, Mesak, Abednego, masih 3. Ya. Tetap bertahan pada Allah yang benar, beribadah, menyembah Tuhan. Nah, kemudian bagaimana saat kita ya tinggal seorang diri, saudara? Ya, jadi ada kalanya kita ya masih memiliki teman, masih ada ya, yang sama-sama saling menguatkan untuk beribadah kepada Allah. Tapi ada saat posisi tertentu kita ya seperti seorang diri menghadapi sesuatu masalah. Ya, apa saja tanda kutip sesuatu itu. Kita hadapi masalah itu mungkin di kantor, mungkin di ya, tempat kita bekerja, mungkin di sekolah, ya, di mana saja. Ada saatnya kita diperhadapkan, ya, masih dengan teman, sama-sama ada teman saling menguatkan. Tetapi ada saatnya kita juga diperhadapkan hanya seorang diri, hanya seorang diri. Nah, apakah kita tetap bertahan? Ya. Tetap beribadah kepada Allah, tetap menyembah kepada Allah, ya, atau mau menyukakan hati manusia, menyenangkan manusia, seperti ya pejabat-pejabat tinggi lainnya di sini. Mereka hanya mau cari muka, menyenangkan manusia. Itulah hamba-hamba manusia. Ya. Jadi itu saya katakan tadi. Ya, saya beri judul tema pasal 6 ini, hamba Allah vs hamba-hamba manusia. Ya. Jadi hanya satu saja, hamba Allah, cuma seorang diri memang Daniel menghadapi hamba-hamba manusia. Satu orang melawan tidak terhitung berapa di sini. Ya, kalau kita ya pelajari sejarah kerajaan, ya mulai dari kerajaan Babel, kerajaan terbesar pertama Babel, kemudian hancur Babel, jatuh ke tangan kerajaan Media Persia. Nah, ini kerajaan yang hampir menguasai seluruh dunia waktu itu. Ya. Jadi Daniel menghadapi hampir seluruh dunia, pejabat-pejabat tinggi lainnya, ya, yang mencari muka kepada raja, ya, menjadikan raja itu ya menjadi sesembahan, ya, hanya memperhamba kepada manusia, menyenangkan manusia. Jadi Daniel satu orang melawan tidak terhitung banyaknya. Tapi Daniel tetap mempertahankan ibadah yang benar, tetap mempertahankan penyembahan yang benar. Oh, haleluya. Semoga ini juga menjadi suatu keyakinan kita dan menjadi suatu perjuangan kita kaum muda. Ya, apapun yang engkau hadapi, ya, dimanapun engkau berada, engkau diperhadapkan dengan apa saja tantangan, masalah. Mungkin di rumah, ya, mungkin cuma seorang diri beribadah kepada Tuhan Allah yang benar, beribadah penyembahan yang benar, ya, jangan takut, ya. Dan dia masuk gua singa tapi tidak takut. Mungkin engkau nanti saya dikucilkan, saya mungkin diusir dari rumah, ya, atau apa di kantor mungkin mau dipecat dan sebagainya. Jangan takut, ya. Kita lihat Daniel, sekalipun masuk gua singa tetap dia menyembah Tuhan, tidak takut. Jadi kita berada di posisi yang mana? Hamba Allah atau hamba manusia? Siapa yang kita mau senangkan? Ya, hanya mau menyenangkan manusia, biarlah supaya orang tua senang, atau biarlah supaya teman senang, bos senang, ya sudahlah ikut saja. Tetapi ya, meninggalkan ibadah, ya, tidak lagi beribadah, tidak lagi menyembah Tuhan. Ya. Haleluya. Nanti kita melihat apa yang terjadi. Ya. Daniel
dibela oleh Tuhan di sini. Singa itu ya dikunci mulutnya oleh malaikat, tidak bisa buat apa-apa kepada Daniel. Tetapi ya saat ya orang-orang yang mendakwa Daniel itu ya, dimasukkan ke gua singa, coba kita baca selanjutnya. Jadi ketika Daniel menjawab raja tadi, ya, Allah telah mengutus malaikatnya sehingga singa-singa itu ya, mulutnya dikatupkan atau dikunci mulutnya, tidak bisa mengapa-apakan Daniel. Lalu sangat bersukacitalah, 24, bersukacita raja dan memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Ya, jadi tidak ada satu gores pun cakaran singa di badan Daniel, tidak ada luka apa-apa. Sama juga seperti Sadrak, Mesak, Abednego, bau api pun tidak ada, bau asap tidak ada. Nah, itu pembelaan Tuhan. Ya, jangan takut kaum muda. Ya, sekalipun kita cuma sedikit melawan yang banyak, bahkan seorang diri melawan yang banyak, jangan takut. Ya, kalau kita tetap beribadah kepada Allah, menyembah Allah ya, yang benar, Tuhan akan membela kita. Karena ia percaya kepada Allahnya, raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak, istri-istri mereka. Belum lagi, perhatikan, belum lagi mereka sampai di dasar gua itu, singa-singa telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Jadi belum sampai di dasar gua, singa sudah singa lompat semua, habiskan mereka semua. Baru dilempar, belum menyentuh dasar gua. Ya, jadi sampai di dasar tinggal tulang-tulang. Ya, di udara sudah habis, mereka dimakan singa. Itulah pembelaan Tuhan. Jadi mana yang kita pilih? Ya, haleluya. Menjadi hamba Allah atau hamba manusia? Kalau hamba Allah sekalipun kita diperhadapkan, ya banyak orang membenci kita, banyak orang tidak suka kepada kita, tapi Allah akan membela kita. Tapi kalau engkau pilih yang banyak-banyak, pilih menyenangkan manusia, ingat, tidak ada Tuhan di sana, maka kita akan bisa melihat seperti apa yang terjadi di zaman Nuh, zaman Lot. Hanya Nuh keluarga yang selamat, sementara yang lain binasa selamanya. Jadi apa artinya banyak-banyak tanpa Tuhan? Tidak ada artinya. Ya, apa artinya banyak orang, ya, tapi tidak ada Tuhan di sana? Tidak ada. Sekalipun kita cuma seorang diri bersama Tuhan, nah, dimanapun kita berada, Tuhan ada di sana membela. Jangan takut, ya, jangan takut. Oh haleluya, puji Tuhan. Ya, biar ini sungguh-sungguh menjadi satu kenyataan dalam hidup kita. Ya, tetap seperti Daniel. Ya, memperhamba hanya kepada Allah yang benar, Tuhan yang benar, atau sekarang bagi kita pengajaran yang benar. Ya, biar ini yang kita pegang teguh, firman pengajaran yang benar. Jadi Allah yang benar sama dengan firman pengajaran yang benar. Biar kita memperhamba kepada kebenaran, ya, bukan hamba manusia. Haleluya. Nah ini ya mengingatkan kita juga dengan ya dalam Injil Matius pasal 27, apa yang menimpa Daniel, ya, ini juga terjadi. Jadi ya Daniel ini ya ini menunjuk zaman permulaan atau zaman permulaan. Ya, haleluya. Zaman permulaan dan zaman pertengahan. Ya, haleluya. Sementara yang kita baca ini Matius pasal 27 ini menunjuk, ya, menubuatkan apa yang akan terjadi di zaman akhir. Jadi zaman permulaan, zaman pertengahan sampai zaman akhir. Ya. Dalam Injil Matius pasal 27, mari kita membaca Matius pasal yang ke-27. Matius pasal yang ke-27, ayatnya yang ke Matius pasal 27 mulai ayat 3. Matius 27 ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia
Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusan kamu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, inilah Yudas. Jadi Yudas ini sama dengan tadi wakil-wakil raja, para pejabat-pejabat tinggi, ya, yang hanya mau menyenangkan manusia, menjadi hamba manusia, sama seperti Yudas, hamba manusia. Ya, kenapa? Ya, dia mau menyenangkan manusia, hamba manusia, karena mencari apa ya? Mencari ini. Apa itu? Uang. Supaya dapat uang. Ya, kalau dulu di zaman Daniel supaya dapat kedudukan, ya daripada Daniel yang dapat, dia mau supaya dia dapat kedudukan, berarti supaya tambah banyak lagi uangnya. Ya. Jadi kalau orang hanya mau menyenangkan manusia, ya, tujuannya di situ adalah uang. Itu tujuannya. Menjadi hamba manusia pasti menjadi hamba uang, itu pasti. Nah, kalau sudah menjadi hamba uang berarti akan menjadi hambanya siapa? Hamba setan. Seperti Yudas. Dia kerasukan setan. Dia mengkhianati Tuhan. Yudas kerasukan setan. Jadi itu arahnya, ya. Hamba manusia, jadi buat tanda panahnya, hamba manusia, arahnya hamba uang. Arahnya lagi hamba setan. Masuk neraka untuk selama-lamanya. Jadi itu arah, ya, memperhamba diri kepada manusia pasti, ya, dia akan mencari uang, lebih, ya, mengutamakan uang perkara jasmani daripada Tuhan, ya, bahkan rela mengkhianati Yesus, firman pengajaran. Jangan sampai kita seperti itu. Kau muda perhatikan, ya, begitu banyak hari-hari orang karena kedudukan, karena mau mencari uang, ya, supaya hidupnya senang sementara, dia rela tinggalkan Yesus, ya, menyangkal imannya, ya, pindah kepada, ya, yang lain, ya, yang lebih celaka lagi orang pengajaran. Sudah banyak orang pengajaran tergoda karena cuma soal pekerjaan, karena soal jodoh. Aduh, daripada saya tidak dapat pacar di sini, lebih baik cari tempat lain. Ya, saya tidak melarang dia pergi mencari tempat yang lain. Ya, tapi orang itu kita harus tarik, bukan kita yang ditarik kepada dia. Ya, nah, ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, mari kita sungguh-sungguh hari ini, ya, memilih yang mana, memperhamba hanya kepada Allah, pengajaran yang benar, atau hanya mau menyenangkan manusia, menyenangkan pacar, menyenangkan bos, menyenangkan orang tua dan sebagainya, ya, tapi, ya, mengorbankan pengajaran yang benar. Ini sama seperti Yudas akhirnya, ya, binasa terus selamanya. Dan, ya, uang yang Yudas kembalikan itu, ayat 7, setelah mereka berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini, sampai sekarang disebut tanah darah. Itu uang 30 keping perak itu, ya, mereka gunakan untuk membeli tanah tukang periuk atau tanah, ya, tanah darah, pekuburan untuk orang-orang asing. Nah, tadi kita sudah dengarkan ibadah raya. Orang asing itu orang yang pakai pakaian asing, tidak mau pakai pakaian pesta. Ya, kenapa? Karena dia keras hati, ikut pengajaran palsu, sampai dia akan keluar dari pembangunan tubuh Kristus. Nah, arahnya di sini, dikuburkan di tanah ini, ya, tanah darah. Ya, itu artinya dia berhutang darah untuk selamanya. Ya, hutang yang tidak bisa dibayar, neraka pun tidak bisa membayar lunas dosa-dosa, akan binasa untuk selama-lamanya. Nah, ini kita, ya, harus betul-betul waspada. Kaum muda, terutama kita kaum muda ini rawan sekali, ya. Kaum muda ini rawan sekali, ya, rawan sekali untuk
ya menjadi seperti Yudas. Ya, hanya mau menyenangkan manusia. Ya, haleluya. Hanya mau senang-senang sesaat. Ya, tapi pada akhirnya binasa untuk selamanya. Ya, mari kita contoh Daniel, sekalipun cuma seorang diri, tetapi tetap bertahan pada ibadah yang benar. Ya, tetap bertahan pada pengajaran yang benar. Sekalipun resikonya buah singa. Ya, apalagi kalau cuma soal pacar, soal apa, jodoh, soal pekerjaan, aduh, buah singa saja ini. Saya perhatikan saudara, buah singa nyawa ini, nyawa. Tapi Daniel tidak hiraukan. Ya, apalagi cuma soal itu yang tadi saya sebut. Ya, mari sungguh-sungguh. Ya, sebab arahnya ini. Ya, kalau kita hanya mau menyenangkan manusia sekarang, oh memang senang. Untuk sesaat dia senang. Oh, iya. Mungkin tambah disayang pacar. Mungkin tambah disayang bos dan sebagainya. Ya. Tetapi hanya untuk kenikmatan sesaat. Ya. Akhirnya dia akan menyesal. Ya. Ini saya serukan di tempat ini. Kalau ada yang karena sesuatu di dunia ini, kemudian dia mengkhianati firman pengajaran yang benar, lebih memilih yang itu tadi saya sebutkan di antara itu. Ya, dia tinggalkan pengajaran yang benar hanya untuk kesenangan sesaat, maka satu waktu engkau ini seperti Yudas, menyesal tapi tidak ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Dia akan menyesal, tapi menyesal untuk selama-lamanya. Menyesal hanya untuk gantung diri Yudas. Satu waktu orang ini akan menyesal. Ya, jangan sampai kita kaum muda, ya, hanya untuk senang sesaat di dunia ini. Kita tukar pengajaran yang benar. Ya, haleluya. Ingat, satu waktu kau akan menyesal. Mungkin hari ini kau ketawa, mana? Ini pendeta ini, apa omong kosong deh. Ya, mungkin saat ini kau ketawa, senang. Tapi ingat, engkau akan menyesal, menangis selama-lamanya di neraka. Engkau akan menyesal. Jadi pilih sekarang, hamba Allah atau hamba manusia. Kita pilih. Tidak ada yang bilang, saya di tengah-tengah. Sebab Alkitab jelas mengatakan, kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak bisa. Sebab pasti akan pilih salah satu. Pasti akan pilih salah satu. Dan dia akan pilih yang menyenangkan dagingnya. Manusia pilih uang. Akhirnya binasa untuk selamanya. Ini kita waspada. Tapi biarlah kehidupan kita kebalikan dari apa yang dilakukan Yudas. Biarlah kita adalah kehidupan yang bisa menyerahkan hidup kita, memperhamba diri hanya kepada Allah yang benar, hanya kepada firman pengajaran yang benar, bagikan tanah liat di tangan tukang periuk sang penjuna. Mari kita baca Yeremia pasalnya yang ke-18. Kitab Nabi Yeremia. Yeremia pasalnya yang ke-18. Yeremia pasal 18. Ini kebalikan dari Yudas. Jadi uangnya Yudas 30 keping perak, hasil dari dia mau menyenangkan hari-hari Taurat orang Farisi menjadi hamba manusia. Dia dapat uang. Mungkin saat Yudas dapat uang, mungkin Yudas senang dia, ketawa-ketawa, tapi setelah lihat Yesus dihukum mati, baru menyesal. Tapi tidak ada artinya penyesalan. Sehingga uangnya hanya dipakai untuk membeli tanah darah, berhutang darah untuk selama-lamanya. Tapi biarlah kita sebaliknya dari Yudas. Biar kita adalah kehidupan yang memberikan hidup kita hanya kepada Tuhan, memperhamba diri hanya kepada Tuhan, bagaikan tanah liat di tangan sang penjuna. Yeremia pasal 18. Yeremia pasal 18. Jadi ini tukang periuk yang positif. Kalau tadi hasil uang Yudas untuk tukang periuk yang negatif. Haleluya. Dia ada di tangan setan. Setan yang membentuk dia. Jadi hanya ada dua pilihan. Kita dibentuk dengan tangan Tuhan, tangan Tuhan membentuk kita, atau tangan setan. Itu tadi tanah darah. Uangnya Yudas. Jadi semoga kita memilih tangan Tuhan.
ada dalam tangan Tuhan, memperhamba diri kepada Allah yang benar. Yeremia 18 ayatnya yang ke Yeremia pasal 18 mulai ya dibaca dari ayat 1 selengkapnya. Ini pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Ya, ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangan itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Biarlah kita seperti tanah liat di tangan tukang periuk atau sang penjunan di tangan Tuhan yang membentuk kita. Ya, ketika kita rusak, ini bencana itu rusak, ini gambaran kehidupan yang sudah rusak karena dosa. Mungkin kaum muda ada yang sudah jatuh dalam dosa. Ya, apapun keadaan kaum muda saat ini, siapapun kita, ya, bagaikan bencana yang sudah rusak, mungkin sudah rusak karena dosa. Ya, mungkin rusak, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam, ya, mungkin ya biasanya kaum muda ya gagal dalam percintaan. Nah, itu biasa kan kaum muda gagal dalam percintaan. Apa-apa, apapun kegagalanmu, kerusakan dalam hidupmu. Ya. Tapi kalau engkau membawa hidupmu di dalam tangan Tuhan, menjadi hamba Allah yang hidup, itu artinya kita ada di tangan Tuhan. Tangan liat di tangan sang penjunan, sehingga dia akan membentuk bencana itu menjadi bencana kemuliaan. Kita akan dibentuk oleh Tuhan menjadi bencana kemuliaan. Oh, haleluya. Sungguh indah, saudara. Ya, tukang periuk itu dikatakan akan membuat ya bencana lain menurut apa yang baik dalam pemandangannya. Tentu itu bencana yang indah. Kalau Tuhan yang buat kita, saudara, untuk bencana yang indah, bencana kemuliaan. Ya. Tapi kalau kita ada di tangan setan, ya, bukan supaya hidup kita indah, supaya hidup kita rusak, binasa untuk selamanya. Kalau setan lain, yang sudah baik dia buat jadi tidak baik, dia buat jadi rusak sampai hancur, itu setan. Kalau di tangan setan hanya kelihatan saja, oh dia senang sekarang, tapi dia akan rusak kan, binasa untuk selamanya. Tapi kalau Tuhan, dari yang rusak, itu kalau Tuhan dari yang rusak jadi baik, semakin baik, semakin baik, semakin indah, oh sampai menjadi bencana kemuliaan, dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Ya, biar ini kehidupan kita. Ya, biar kita ada di tangan Tuhan. Ya, jangan sampai di tangan setan. Menjadi hamba manusia. Sebab tadi hamba manusia, tanda panah hamba uang, tanda panah hamba setan. Biar kita ada di tangan Tuhan. Sebab kalau kita ada di luar tangan Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Ya, kita lihat Kejadian pasal yang ketiga 7-10 ini. Kalau kehidupan itu ada di tangan, ya, di tangan setan, ya, hanya mau menyenangkan manusia, sehingga membuat dia jatuh dalam dosa. Ya, sehingga apa yang terjadi menimpa Adam dan Hawa dahulu, ya, ini bisa menimpa siapa saja, ya, yang salah membawa hidupnya, salah menyerahkan hidupnya, bukan kepada Tuhan, tapi menyerahkan hidupnya kepada manusia. Ya, di tangan manusia, apa di tangan apa ya manusia, ya kita bisa sebutkan dari satu persatu. Ya, siapa saja manusia. Mungkin kelihatan tadi senang, awalnya wah seperti Hawa, saat dia makan buah itu enak, memberi pengertian, tapi akhirnya dia terancam makan buah terlarang. Awal-awal saya memang enak, ya senang, tetapi akhirnya ya, apa yang terjadi? Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-6. Kejadian 3:6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Itulah dosa. Dosa memang begitu. Dosa kelihatan sedap, dosa itu kelihatan enak. Ya, kalau saya pilih dia, ya, bukan pilih Tuhan, pilih dia, pilih manusia.
Kelihatan memang enak, masa depanku akan terjamin nanti sama dia. Tapi ingat, ya, hanya kesenangan sementara. Ya, ketika mereka sudah menikmati buah itu, apa yang terjadi? Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Kemudian ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon di dalam taman. Kemudian Tuhan memanggil mereka dan berfirman, "Di manakah engkau, Adam? Hawa, di mana engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut." Nah, ini satu, yang pertama. Kalau kita berada di luar tangan Tuhan, berada di luar tangan Tuhan, keadaan kita yang pertama dalam ketakutan. Dalam ketakutan. Itu kalau di luar tangan Tuhan. Awal-awalnya sedap, enak, senang, tapi kemudian dia akan dilanda ketakutan. Akan dilanda ketakutan. Apalagi sekarang kita hidup di tengah-tengah dunia, dunia yang semakin sukar sulit. Banyak hal-hal yang terjadi di dunia di luar prediksi kita, manusia. Jadi kalau hanya manusia sandaran kita, uang sandaran kita, tidak bisa menjamin, saudara. Hanya sementara saja kelihatan, terjamin, padahal sesudah itu ketakutan, terus ketakutan. Dia stres, lama-lama akhirnya sampai nanti binasa. Ini pertama, takut, stres dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Ini keadaan di luar tangan Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Kalau kita ada di tangan Tuhan, sebenarnya Tuhan bisa menolong kita. Itu kalau ada di tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu tidak pendek, saudara. Bisa menjangkau siapapun, dimanapun. Jadi jangan kita berpikir, cuma orang di Malang saja ditolong. Cuma orang di sini saya ditolong, saya tidak. Dimanapun saudara berada, tangan Tuhan sanggup menjangkau saudara. Kalau kita ada di tangan Tuhan. Tapi kalau ada di luar tangan Tuhan, terus pendengarannya tidak kurang tajam mendengar. Terus 2, tetapi yang merupakan pemisah, ini menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Kalau di luar tangan Tuhan. Kalau kita di luar tangan Tuhan tadi, 1, takut, gelisah, stres. Kemudian lanjut yang kedua, menghadapi masalah yang tidak pernah selesai, bahkan bertambah terus masalah dalam hidupnya. Tidak pernah selesai masalah. Hanya kelihatan saja, awal-awal selesai, padahal akan bertambah lagi masalah. Itu kalau di luar tangan Tuhan. Tidak pernah selesai meraih masalah. Terus bertambah terus masalah. Dia pikir, setelah dia pilihannya jatuh kepada manusia, tinggalkan pelayanan yang benar, tinggalkan firman pengajaran yang benar. Dia pikir, masa depanku sama dia terjamin. Ternyata dia setelah sudah sama-sama, apa yang terjadi? Takut, khawatir, banyak sudah yang terjadi. Orang yang tinggalkan pengajaran ini dilanda ketakutan, kekhawatiran, gelisah. Menghadapi masalah yang tidak pernah selesai, malah bertambah terus masalahnya. Kemudian terakhir, Efesus 2 ayat 1. Ini terakhir. Efesus pasal 2 ayat 1. Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati. Kenapa? Karena pelanggaran dan dosa-dosa. Di luar tangan Tuhan. Kita jatuh di tangan setan, jatuh dalam dosa. Itu artinya kalau kita berdosa berarti kita mati di hadapan Tuhan. Jadi sampai mati, saudara. Mati rohani, sampai nanti mati dalam lautan api neraka untuk selamanya.
Jadi ini keadaan, mulai dari takut, gelisah, stres, masalah bertambah, masalah tidak pernah selesai, sampai yang terakhir mati rohani, binasa untuk semua. Oh, sungguh mengerikan di luar tangan Tuhan. Tapi semoga malam ini, saat ini, dimanapun kita berada, biar kita membawa diri kita. Tanah liat ini, ayo bawa ke tangan Sang Penjunan, bawa kepada Tuhan. Jangan pilihan kita salah hari-hari ini, saudara. Kaum muda kita semua, perhatikan. Jangan sampai salah pilihan kita. Ya, hanya untuk kesenangan sesaat kita salah memilih, bukan di luar, ya, bukan di tangan Tuhan, tapi di luar tangan Tuhan. Tapi biarlah malam ini kita memilih ada di tangan Tuhan, sekalipun tadi seperti Daniel menghadapi gua singa. Mungkin dia peradaban, kamu kalau kau tetap pilih ibadahmu, putus kita. Kamu cari pekerjaan lain. Ya. Apapun ancamannya. Untuk memilih ibadah yang benar, pengajaran yang benar, apapun itu. Ayo tetap bertahan. Mungkin hanya seorang diri. Tetap bertahan. Apapun keadaan kita. Tetap bertahan pada pengajaran yang benar, ibadah yang benar, tetap setia, jangan kurangilah. Kalau dulu 3 macam ibadah, satu aja, 2 saja. Daniel tidak, tetap seperti biasa, tidak ada yang berubah. Ya, tadi baca kembali. Ya, jadi bukan dia kasih kurang-kurangi. Nanti kalau saya ketahuan 3 macam ibadah, 3 kali sehari dia berlutut menyembah Allah. Jadi tidak ada yang berubah, Daniel tetap melakukan. Mari biar kita juga apapun itu, apapun posisi kita, ya, hanya seorang diri mungkin, hanya sedikit kita di tempat ini, ya, kita yang paling kecil di daerah ini. Jangan takut. Bersama Tuhan kita punya Allah yang maha besar. Kita punya Allah yang maha besar, ya. Lebih besar dari masalah yang kita hadapi, lebih besar dari semua yang ada di dunia ini. Kekuatan apa saja di dunia ini melebihi kekuatan Allah kita yang kita sembah, saudara. Jangan takut. Ada di tangan Tuhan. Berarti Tuhan yang akan membela kita. Serahkanlah hidupmu seperti tanah liat di tangan Sang Penjunan. Ya, serahkan hidupmu. Ya, biar kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, mulai dari apa kita serahkan? Mari. Ya, mulai dari kita menyerahkan. Ya, 1 Petrus pasal 5. Ya, 1 Petrus pasal yang kelima. Mulai dari kita menyerahkan. Ya, menyerahkan kekhawatiran kita kepada ini seringkali yang masih ya hitung-hitung, saudara. Ya, seringkali kita masih hitung-hitung. Ya, pakai tangan atau mungkin pakai apa? Biasanya pakai batu apa? Ya, ibadah tidak. Nah, mulai dari sini. Ibadah tidak. Ibadah tidak. Ibadah tidak. Ibadah tidak. Ibadah tidak. Nah, masih hitung-hitung. Kenapa? Masih ada kekhawatiran dalam hidupnya, masih ada ketakutan dalam hidupnya. Mari pilih yang benar. Kalau ibadah yang benar, penyembahan yang benar, pengajaran yang benar. Jangan masih ragu. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. 1 Petrus pasal yang kelima ayatnya yang ke-7, serahkanlah segala, perhatikan kaum muda kita semua, segala apapun itu yang membuat engkau khawatir, segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Lawan dia dengan iman yang teguh. Mari kaum muda, seperti Daniel, lawan gua singa dengan iman yang teguh. Jangan takut. Serahkan semua malam ini kekhawatiran kita, ketakutan. Apa yang membuat engkau masih ragu pilih Tuhan? Apa yang membuat engkau masih ragu pilih ibadah yang benar, penyembahan yang benar, pengajaran itu? Apa yang buat engkau ragu? Serahkan semua malam ini kepada Tuhan. Serahkan. Jangan takut. Serahkan kepada Tuhan. Ya, bersama Tuhan, sekalipun hanya seorang diri, bersama Tuhan, Tuhan membela kita. Oh, haleluya. Tuhan tidak tinggalkan kita, saudara. Tuhan tidak tinggalkan.
Haleluya. Ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi engkau, meneguhkan engkau, menguatkan engkau, mengokohkan kamu semua sesudah kamu menderita seketika lamanya. Memang sepertinya tentu Daniel merasa sakit menderita ketika baru dilempar ke gua singa. Dia merasakan ketakutan, sampai tidak takut. Seorang manusia pasti Daniel takut ketika sudah dilempar, tapi ketika dia ada di dalamnya, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi apa yang kita alami, penderitaan yang kita seketika saja. Tuhan tidak akan biarkan kita. Ya, Tuhan akan membela. Oh, haleluya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Apa yang membuat kau takut, khawatir, ragu, bimbang, serahkan semua kepada Tuhan. Ya, jadilah kehidupan yang selalu taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya, itu yang kedua. Serahkan kekhawatiran. Kedua, jadilah kehidupan yang selalu taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Selalu taat. Ya, mari belajar taat. Daniel, mulai dari pasal 1 kita sudah belajar. Daniel itu orang taat bersama temannya Sadrak, Mesak, Abednego. Taat. Ya, dari awal mereka sudah hadapi tantangan. Jadi tantangan, ya, mulai tantangan besar, selanjutnya tantangan lebih besar, tantangan lebih besar, terus tantangan mereka. Tapi mereka tetap taat kepada Tuhan. Ya. Mereka tidak mau hanya mau menyenangkan raja, menyenangkan manusia, tetap taat kepada Tuhan. Haleluya. Sebab itulah teladan yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita baca Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Itu yang Tuhan Yesus sudah teladankan bagi saya dan saudara. Haleluya. Untuk menjadi kehidupan yang menyerahkan semua ketakutan. Yesus sempat di Taman Getsemani, Tuhan dia katakan, hatiku sangat sedih. Ya, aku takut. Dia merasa takut, sedih. Jika seperti mau mati rasanya. Yesus berdoa, Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini, Bapa. Tapi jangan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu yang jadi. Yesus menyerahkan segala ketakutan, kekhawatirannya kepada Tuhan. Dia serahkan. Dalam penyembahan diserahkan kepada Tuhan. Mari malam ini juga saat kita menyembah Tuhan sebentar, serahkan semua ketakutanmu, semua serahkan kepada Tuhan. Serahkan dan jadilah kehidupan yang taat. Efesus pasal Filipi pasal 2. Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke Filipi pasal 2. Ya, Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 2:8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu Yesus. Dari Taman Getsemani dia serahkan semua kekhawatiran, ketakutan kepada Tuhan. Dia menjadi kehidupan yang taat, biar kehendakmu yang jadi. Dia melakukan kehendak Bapa, taat dengar-dengaran sampai mati di atas kayu salib. Itu teladan yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kita. Kaum muda, kita semua. Mari, serahkan semua kepada Tuhan. Jadilah kehidupan yang taat. Kalau Yesus sampai mati di kayu salib, sekarang baik kita taat sampai daging tidak bersuara. Tidak ada suara-suara daging, tidak ada suara-suara penyesalan. Soal seringkali ya, dia sudah serahkan hidupnya, sudah beribadah, sudah lain, tapi kemudian dia menyesal. Aduh, coba saya tadi tidak ibadah, coba tadi saya tidak melayani, ya. Kalau saya tadi tidak lakukan ini, aduh, ya. Saya ya, disenangi oleh orang lain. Oh, sekarang saya dikucilkan, saya sekarang ya menyesal. Ya. Jadi kita serahkan kepada Tuhan sampai tidak ada suara daging, tidak ada penyesalan. Semua kita serahkan kepada Tuhan. Ya, sampai kita benar-benar menjadi kehidupannya sempurna. Daging tidak bersuara itu kehidupan yang sempurna. Ketaatan kita sampai membawa kita kepada kesempurnaan. Ketaatan sampai sempurna. Sehingga Tuhan tidak pernah tinggal diam. Hasilnya, hasil yang pertama, ya, Roma pasal 9, 22-23. Roma pasal ini hasil yang pertama. Roma pasal yang ke-9. Ya, Tuhan tidak pernah menipu, saudara. Ya, Tuhan tidak pernah berdusta. Ya, tidak ada kecurangan pada Tuhan. Ya,
Ya, beda dengan manusia. Seringkali kita dijanjikan sesuatu manusia, oh kalau kamu ikut saya nanti kamu saya ini kasihnya, tetapi setelah diikut ya dia ingkar janji itu. Seringkali manusia, dunia begitu juga, seringkali menipu. Tapi Tuhan, di tangan Tuhan, ya, kita pilih Tuhan malam ini, memperhamba hanya kepada Tuhan. Pilih pengajaran yang benar, jangan takut. Tuhan tidak pernah menipu kita. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita taat dengar-dengaran, maka hasilnya Roma 9:22. Jadi, ya, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah telah menaruh kesabaran terus yang besar benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan ini. Kita perhatikan, jangan sampai kita ada di tangan setan. Ada di tangan setan berarti menjadi benda-benda kemurkaan Tuhan. Ini akan dimurkai oleh Tuhan. Tapi biarlah kita menjadi benda-benda belas kasihan Tuhan. 23 justru menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkan untuk kemuliaan Tuhan. Terus satu lagi 24, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa lain. Dimanapun saudara berada, apapun suku saudara, bahasa saudara, apapun daerah saudara, dimanapun saudara berada, engkau pilih Tuhan malam ini, memperhamba diri kepada Tuhan, kepada firman pengajaran yang benar, mau ibadah yang benar, mau setia dalam pelayanan, mau menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Jangan takut, kita adalah benda-benda belas kasihan Tuhan, yang selalu mendapatkan belas kasih. Namanya belas kasihan berarti kita selalu dikasihani Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan. Ketika murka datang, kita akan dipelihara Tuhan. Kita akan dilindungi oleh Tuhan. Beda kalau benda-benda kemurkaan. Ya, kalau murka datang ya memang mereka akan dimurkai, akan binasa. Tapi kalau kita seperti Nuh, di antara orang-orang sejaman hanya Nuh yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Nuh dipelihara, Nuh selamat. Begitu juga Lot, dipelihara, dilindungi Tuhan. Begitu juga dengan kita. Ya, sebab kemarin kita sudah dengarkan Tuhan kita sama, saudara. Tuhannya Nuh dengan Tuhannya kita sekarang sama, tidak pernah berubah. Jadi kalau kita pilih Dia, kita akan ada di tangan belas kasihan Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita, melindungi, membela kehidupan kita. Dan kemudian seperti Daniel, Daniel diangkat dari gua singa. Dan kemudian kembali kita baca ayat terakhir, kembali ke Daniel tadi, Daniel pasal 6, Daniel pasal yang ke-6. Oh haleluya, puji Tuhan. Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-24 tadi. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari gua. Daniel diangkat dari gua. Kemudian ayat 29, dari ayatnya yang ayatnya yang ke-27. Bersama dengan ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, Dia yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia yang melepaskan dan menolong dan akan mengadakan tanda mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia. Jangan takut. Kuasa pengangkatan dari Tuhan kita akan alami. Satu waktu Tuhan akan mengangkat kita. Mungkin hari-hari ini kita seperti kok saya terpuruk hari ini. Seperti seorang diri, karena kita pilih Tuhan, kita pilih ibadah yang benar. Kita pilih datang kepada Tuhan, datang kepada pengajaran yang benar. Kita sepertinya dikucilkan, kita seperti seorang diri, kita merasa menderita. Jangan. Satu waktu kuasa pengangkatan kita juga bisa alami. Allahnya Daniel sama dengan Allahnya kita yang kita sembah malam ini.
tidak pernah berubah sudah. Kalau Daniel bisa diangkat, kenapa kita tidak? Kenapa kita tidak? Tuhan mampu melakukan itu juga kepada kita. Asal kita serahkan semua. Ayo malam ini kaum muda kita serahkan. Apa yang buat engkau ragu, apa yang buat engkau bimbang, apa yang buat engkau khawatir, takut, serahkan kepada Tuhan. Serahkan. Dosa-dosa serahkan semua. Akui serahkan kepada Tuhan. Taatlah kepada Tuhan. Taat. Serahkan itu. Sama yang kita urutkan. Jadi menyerahkan diri kepada Tuhan, kekhawatiran semua. Taat itu sama dengan kita ulurkan tangan kepada Tuhan. Maka tangan belas kasih Tuhan juga diulurkan kepada kita malam ini, memelihara, melindungi kita, mengangkat kehidupan kita. Masa depan pasti berhasil, masa depan pasti. Siapa yang menyangka Daniel? Tadinya orang-orang yang mendakwa dia tentu sudah ketawa-tawa, sudah terbahak-bahak ketawa. Daniel sudah masuk gua singa, sudah mati dia, mereka ketawa. Tapi Daniel bisa diangkat. Mungkin banyak yang ketawakan kita hari ini, banyak yang mengolok kita hari ini. Sudah diam saja. Tetap kita percaya kepada Tuhan, tetap kita berseru, tetap sembah. Jangan takut. Pasti Tuhan mengerti. Dan orang yang sekarang ini ketawa-ketawa, nasibnya seperti ini. Ya, mereka dilemparkan ke gua singa dan hancur binasa untuk selamanya. Jangan takut. Ya. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, hamba Allah yang hidup vs hamba-hamba manusia. Siapakah yang kita pilih? Ya, semoga kita datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan malam ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. yang rohani, 366. Tuhan, ini aku, jadikanlah aku alatmu. Biar kita bawa hidup kita dalam tangan Sang Pencipta, tangan Tuhan. 366 yang rohani, D. 3/4 D. Tuhan, ini aku, D.
semakin kuat teguh hati, kami semakin berkobar-kobar, sehingga apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami tetap bertahan untuk tetap beribadah kepada Engkau, tetap melayani Engkau, tetap menyembah kepadamu, tetap taat kepada Engkau sampai daging tidak bersuara. Dan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Allahnya Daniel adalah Allahnya kami, Allah yang kami sembah malam ini. Engkau yang sanggup Tuhan melepaskan kami, seperti Daniel Engkau lepaskan dari cengkeraman singa. Engkau melepaskan kami juga dari semua Tuhan beban berat, pergumulan apapun yang dihadapi oleh kaum muda, oleh kami semua malam ini Tuhan. Engkau sanggup memulihkan kami, Engkau sanggup mengangkat kehidupan kami ya Tuhan, terutama memakai kami. Pakailah kami kaum muda, kami semua menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, dalam rumah tangga kami Tuhan, bisa memenangkan mungkin orang tua yang belum, memenangkan sesama saudara kami Tuhan, teman kami, orang yang kami sayangi, dimanapun kami berada, kami menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Pakailah kami menjadi bejana-bejana kemuliaan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu, membawa jiwa-jiwa bangsa-bangsa kepada Engkau Tuhan. Dan kami semua Tuhan masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu satu waktu Tuhan, menjadi mempelai wanita-Mu yang akan diangkat di awan-awan yang permai, berjumpa berbahagia bersama Engkau dalam kerajaan Tuhan. Oh, 1000 tahun Yerusalem baru untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak akan takut, tidak akan gentar, sekalipun kami hanya bilangan yang kecil Tuhan, bahkan hanya seorang diri Tuhan, kami bersama dengan Engkau. Sekalipun kami kecil, kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang maha besar. Dari segala kekuatan-kekuatan ada di dunia ini, bersama dengan Engkau Tuhan, maka kami akan selalu ada di jalan kemenangan, langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Sampai kemenangan yang terakhir, kami semua kaum muda, semua kami malam ini menjadi mempelai wanita-Mu yang sempurna, akan berbahagia bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Kami percaya di bumi ini juga Engkau mengangkat kami kaum muda semua, memiliki masa depan yang berhasil, masa depan yang indah. Apapun yang mereka cita-citakan, mereka rindukan soal masa depan mereka, jodoh, semua yang terbaik, masa depan yang terbaik, masa depan yang berhasil Tuhan berikan dalam siang kehidupan mereka semua, sampai semua berhasil jadi mempelai Tuhan, bahagia selamanya bersama dengan Engkau. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan hanya kepada-Mu. Haleluya. Raja di atas segala raja, mempelai pria surga, sudah melawat kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita. Kita pujikan. Dia tak pernah gagal, sebab Dia Allah. Dia bukan manusia, Dia Allah. Dia akan selalu berhasil dalam rencananya. Dia tak pernah gagal. Mau berapa ya? Ya, 115 D.
sungguh-sungguh memilih dia menjadi hamba Allah yang hidup. Dia Allah, dia bukan manusia. Allah yang selalu berhasil dalam setiap jalannya. Ya, janji firman-Nya ya dan amin bagi kehidupan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Suara persembahan sudah diberikan kepada Tuhan. Sekali lagi, ya, untuk pengumuman ibadah kita setiap Selasa, Kamis, Sabtu ibadah doa pagi jam 4.45. Kemudian hari Jumat kembali kita akan doa puasa. Sesi 1 jam 9, sesi 2 jam 12, sesi 3 jam 3. Dirangkaikan dengan ibadah mengenal Alkitab dan perjamuan suci. Hari Sabtu ibadah doa penyembahan jam 5:30 sore. Hari Minggu seperti biasa ibadah raya juga ibadah kaum muda. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu, Allah di atas segala ilah, Raja di atas segala raja, mempelai surga. Sungguh kami bangga menikah seperti Engkau. Kami sangat bahagia memilih Engkau Tuhan. Sekalipun kami harus menderita hari ini, kami harus dikucilkan Tuhan. Kami banyak mengalami penderitaan, namun kami tidak takut ya gentar. Kami memilih Engkau menjadi hamba Allah yang hidup. Kami percaya Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau Allah perkasa, Allah pemenang Tuhan, menjamin hidup kami Tuhan. Dan setiap langkah-langkah hidup kami adalah langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan bersama dengan Tuhan. Seperti Daniel yang Tuhan lepaskan dari cengkraman singa, Tuhan angkat hidupnya Tuhan. Demikian kehidupan kami kaum muda, kami semua juga. Kami percaya Engkau memulihkan, Engkau melepaskan, menolong kami semua di semua masalah yang kami hadapi. Dimanapun kami berada, kuasa-Mu tidak terbatas menjangkau kehidupan kami semua Tuhan. Bahkan kami percaya masa depan kami di dalam Tuhan adalah masa depan yang berhasil, masa depan yang indah ya Tuhan. Semua yang kami cita-citakan, kami rindukan semua Tuhan. Haleluya. Engkau buat semua berhasil. Haleluya. Masa depan yang indah bersama Tuhan di bumi ini sampai kami berhasil menjadi mempelai Tuhan, diangkat masuk pesta nikah anak domba kerajaan 1000 tahun damai Yerusalem baru. Untuk selama kami berbahagia. Terima kasih. Sungguh kami bahagia malam ini Tuhan. Hanya memuji, hanya menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih lawatan bagi kami. Inilah kami, ini kami Tuhan. Kami serahkan menjadi hamba-Mu. Pakailah kami, kaum muda, kami semua. Pakai kami menjadi bejana-bejana kemuliaan. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu dimanapun kami berada. Baik di rumah kami masing-masing, bagi keluarga kami, orang tua, bagi saudara kami, bagi teman, tetangga, dimanapun kami berada Tuhan, di sekolah, di tempat kerja Tuhan, dimanapun kami menjadi saksi, menjadi teranggo Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu Tuhan. Bagi daerah kami, bagi bangsa kami Indonesia tercinta ini Tuhan, terus kami berdoa bagi bangsa ini. Pulihkanlah bangsa Indonesia Tuhan dari banyak masalah yang terjadi hari-hari ini di bangsa ini Tuhan. Oh, bencana-bencana alam yang terjadi Tuhan, tolong kiranya ya semua membawa bangsa Indonesia ini, membuka mata kami semua untuk memandang bahwa keselamatan-Mu yang Kau janjikan itu sudah semakin dekat bagi kami. Biar kami semakin sungguh-sungguh membawa diri kami hanya kepada Engkau Tuhan. Pakailah kami untuk menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini ya Tuhan. Sebabnya kami terus berdoa bagi pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi Tuhan, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, pemerintah desa-desa semua Tuhan berkati, beri hikmat, kebijaksanaan menjalankan roda pemerintahan di bangsa ini. TNI Polri juga Tuhan, tolong mereka berikan kekuatan, hikmat, tetap menjaga stabilitas keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Juga semua tim medis semua Tuhan, relawan-relawan Basarnas semua Tuhan, tolong semua berikan kekuatan menjalankan tugas-tugas mereka yang berat hari-hari ini Tuhan. Pulihkanlah bangsa ini Tuhan, kami rindu Indonesia dipulihkan Tuhan. Pakailah kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga Tuhan kami boleh melihat bangsa Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan, sampai seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kami semua dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama, membawa jiwa-jiwa, membawa bangsa-bangsa menuju pada satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Satu waktu kami bisa memandang Engkau yang akan datang sebagai Raja, mempelai pria surga di awan-awan yang permai. Kami bahagia masuk pesta nikah anak domba kerajaan 1000 tahun nama Yerusalem baru untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah pemenang,
bahagia menjadi milik-Mu. Tuhan, kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan, hidup sekarang, masa depan, hidup kekal ada dalam tangan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, Raja mempelai Bria surga dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan. Sertai semua sepanjang malam ini, lindungi, tutup bungkus kuasa dalam Kau, besok pagi bisa diberkati oleh Tuhan. Sepanjang minggu dimanapun Kau mudah berada, semua kami Tuhan, aktivitas Tuhan lindungi, sertai semua apa yang dikerjakan semuanya Tuhan. Buka jalan, buka pintu-pintu berkat, perintahkan berkat-Mu bagi Tuhan. Kau mudah bagi kami semua yang mencari pekerjaan, berikan yang terbaik, jodoh yang terbaik, masa depan semua yang terbaik dari Tuhan. Kembalikan kami setiap jam-jam ibadah semakin berkobar-kobar dalam kesetiaan kami, ketaatan kami kepada Tuhan, penyembahan kami sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih, kasih baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Biar berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai malam ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, membawa kita semua masuk dalam kemuliaan kebahagiaan untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Tidak tahu. Betul, betul, betul.